Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bener-bener ada ya begini ya orang ya. Ya Allah, makin kesini dunia makin kacau. Ada yang modelan begini, ada yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Modelan baju buat lebaran. Udah milih modelan baju? Belum, Bi. Masuk tuh assalamualaikum. Oh iya. Gitu kayak lagi ngapain Gina. Gitu langsung modelan-modelan baju Ya aja. habisnya dari tadi ngoceh mulu. Ya Lagi biasa. bulan puasa ngeluh. Kan belum, masih jam Iya kan sahur. bulan puasa, Iya bukan sih, lagi tapi puasa. Tapi ini kebangetan loh, Bib. Kenapa? Ini macam kayak ya bisa dibilang ini jatuhnya seorang pimpinan gitu ya. Terus abis itu ya oknum kali ya, tapi ya melakukan kayak perbuatan yang tidak senonoh, tidak sesuai sama etika gitu. Iya. Ke apa ibaratnya kayak pengikut-pengikutnya gitu. Oh, Kan mau nggak mau kan gitu. kayak pengikut pimpinan itu kan kayak gimana pimpinannya disuruh A ya kayak ya udah gue A Iya. deh atau Iya. B ya gue B gitu demi menghormati karena memang kita ngikutin dia gitu. Iya. Malah kadang-kadang ini sampai kadang menggunakan kayak masalah agama dibawa-bawa gitu loh, Bib. Benar. Kan emosi ya kayak begitu. Ya emosi kan juga nggak boleh. Ya, nggak emosi sih, lebih ke astagfirullahaladzim. Iya. Itu dia. Gitu, Ya, Bib. jadi gini ya, ada beberapa hal nih yang jadi catatan. Pertama ya, prinsip dalam filsafat hukum Islam Iya. atau usul fiqh itu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak Mau ada. itu pemimpin, Ya, orang tua, ya. pokoknya siapapun yang menjadi atasan kita, pemimpin kita, kalau dia nyuruh kepada hal-hal yang maksiat, maka kita tidak boleh taat. Boleh ditolak berarti, Bib. Kayak saya Wajib nggak mau ditolak. gitu. Dan wajib menasehati dia agar berhenti dengan segala hal yang buruk itu. Apalagi kemudian juga bawa-bawa agama. Nah, itu yang aku suka sebel tuh, Bib. Iya kan? Iya. Nah, itu dalam penjelasannya Ibnu Rushd, Ya. itu beliau seorang filosof dan juga seorang ahli di bidang fikih hukum Islam. Beliau katakan, berhati-hatilah ketika kamu menjadi pemimpin dalam agama, karena kamu itu menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Sehingga apa yang kamu katakan itu kalau dia tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, berarti kamu bukan hanya mendapatkan dosa atas keburukannya dalam memimpin, tapi kamu kemudian dianggap menyampaikan sesuatu yang buruk dan kemudian itu dikaitkan dengan Allah sehingga akan mendapatkan laknat dari Allah. Astagfirullah. Bahkan kata Nabi Muhammad, kursinya sudah siap di neraka tuh. Ya Allah, udah seatnya dapet udah kursi ada, lagi. udah dapat. Takut banget, takut Iya. banget. Kemarin tuh ada yang udah beli tiket buat konser, Iya. malah gak dapet kursi. Ini Iya, disediakan malah kursinya. nggak usah beli, ya belinya pakai itu. Tapi takut banget disediain di neraka. Kalau udah disediain di surga mah alhamdulillah ya. Karena kalau udah dibungkus agama, keburukan itu kan seolah-olah indah. Iya, betul. Seolah-olah baik, seolah-olah benar karena bungkusnya agama. Jadi harus lebih hati-hati ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin agama. Nah, bisanya kita tahu nih kayak ini adalah sosok pemimpin yang tepat gimana tuh, Bib? Nah, sosok pemimpin yang tepat itu meliputi dua hal. Iya. Yang pertama, kompeten dalam ilmu, dan yang kedua, kompeten dalam akhlak. Yang kemudian dirangkum oleh Nabi Muhammad dalam 4 hal. Yang pertama, urusan akhlaknya itu adalah siddiq. Dia harus jujur. Sidik, jujur. Yang kedua, amanah. Dia harus memegang amanah itu. Iya. Karena kata Nabi dalam hadisnya yang lain, ciri orang munafik itu kalau dia diberi amanah, dia tidak pegang amanah itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, tabligh. Dia memiliki komunikasi yang baik. Jangan mentang-mentang dia pemimpin kemudian komunikasinya nggak enak. Iya kan, gitu karena ya. kadang-kala pemimpin itu karena dia ngerasa pemimpin, kemudian ke bawahannya ngomong seenaknya. Iya. Ketika ditegur, gua pemimpin, tahu apa lu? Gak ada.
Iya. Pemimpin itu harus dia menganggap dirinya setara dengan yang dipimpin. Nabi itu nggak punya murid. Nggak punya murid. Nggak punya punya. sahabat. Setara. Oh. Walaupun semua sahabatnya itu adalah umatnya Nabi Muhammad, muridnya Nabi Muhammad. Oh iya, Tapi iya. dipanggilnya sahabat. Sahabat Nabi. Kenapa? Tabligh, komunikasinya Nabi itu, dakwahnya Nabi itu enak, setara. Oh. Nah, pemimpin itu harus punya 3 akhlak itu. 1, kompetensi di bidang ilmu. Apa? Fatonah. Apa fatonah? Fatonah. Cerdas. Dia harus cerdas. Harus punya ilmu. Nggak punya ilmu, jadi pemimpin. Dulu, itu di kampung, kalau mau jadi pemimpin sholat, imam, itu dorong-dorongan. Itu yang benar. Sekarang saya di bandara pada rebutan mau jadi imam sholat. Pantesan mau jadi pemimpin negara, pemimpin Juga RT juga rebutan, rebutan. ya. Iya. Ya kali semuanya pindah. udah cerdas, Bib. Nah. Habib pun suka negatif thinking. Enggak, bisa jadi itu Iya. bukan karena cerdas. Iya. Kalau orang cerdas itu salah satu outputnya adalah akhlak yang baik, yaitu rendah hati. Oh. Misalkan orang dulu Iya. yang cerdas, yang siap jadi pemimpin, Iya. dia itu rendah hati. Karena dia tahu dirinya besar, maka dia rendahkan hatinya. Orang kecil Iya. itu membesarkan dirinya dengan pencitraan. Oh, bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini semua mengikuti jalan Allah dan Rasul ya. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk buat teman-teman ngaji yang juga pengen bertanya seputar kepemimpinan ya, boleh banget kita buka sesi pertanyaan buat teman-teman ngaji semuanya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di ruang ngaji. Alhamdulillah, udah banyak yang nanya nih Bib ya. Dari pertanyaan yang memang luar biasa bagus sampai yang ringan-ringan tapi kayak kok kepikiran ya Oh, pertanyaan. iya ya. Iya gitu. Ini ada dari Lubna bintu Ghazali katanya. Oke. Bagaimana menghadapi pimpinan suatu desa yang suka acara dangdutan? Kan itu haram, Bib. Ya Allah, serius dangdutan haram, Bib. Nah, Itu seru nggak sih? Iya. Astagfirullahaladzim. tergantung dangdutannya itu gimana. Iya. Kalau dangdutannya itu model Bang Haji Roma Irama misalnya, berdakwah. Iya, pakai Judi. musik. Nah, dan apa lagi suaranya kan melengking gitu ya. Jadi kalau dangdutnya digunakan sebagai media dakwah, malah jadi berpahala. Nah, tapi kalau konteks Pak RT itu saya kan nggak tahu ya. Iya. Dangdutnya gimana? Kayaknya Iya. bukan untuk dakwah ya. Untuk seru-seruan. Iya, dan akhirnya bentuknya itu akhirnya mengganggu, mungkin sampai larut malam kan banyak. Iya, hiburan warga Iya. gitu, Bib. Iya, sampai larut malam akhirnya mengganggu. Menghibur sebagian tapi kan mengganggu yang lain. Apalagi mungkin ada yang sakit, ada yang sudah tua. Iya, Karena iya. itu sebaiknya mentang-mentang dia Pak RT jangan seenaknya. Oh, izinnya kan tergantung saya. Jangan. Dia itu pemimpin adalah wakil yang mewakili kemaslahatan. Jadi harus mendengarkan umat. suara warga gitu Benar, ya. dan diatur yang tidak berlebihan. Menghibur yang sini tapi juga jangan mengganggu yang sana. Tuh kadang-kadang begitu tuh, Bib. Orang tuh bisa kayak nutup jalan, ya kan? Ya. Terus kita jadi nggak bisa lewat, jadi kayak ya Allah mesti mutar-mutar sana sini karena ada hajatan massal misalnya. Makanya. Ada acara ya gitu kayak dangdut-dangdutan Nah, gitu. itu juga ada hadis dari Nabi Muhammad. Kata Nabi, iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Iya. cabang terakhir, kamu memindahkan duri di tengah jalan ke pinggir jalan. Jadi membuka jalan bagi orang lain. Iya. Itu adalah cabang iman yang terakhir. Nah, seorang yang beriman Iya. itu malah membantu orang untuk melewati jalan. Kalau ada yang menghalangi, dibuka. Jangan malah ditutup menutup ya. jalan. Nggak bisa ada hajatan ntar Nggak gitu. boleh.
Seharusnya kita itu kalaupun mau menutup ya berdasarkan kesepakatan. Izin dulu gitu dan ya, Bib, kita ya. selama tidak sampai mengganggu kita secara berlebihan, Ya. ya relakan. Kadang Ya. kan apa yang menjadi hak kita relakan Ya. untuk kemaslahatan yang lebih baik. Tapi kalau sampai waktunya nggak masuk akal, yang ditutup jalan utama, Iya, betul. kemudian malah sok-sokan yang nutup, itu nggak baik. Itu bertentangan dengan hadis Nabi tersebut. Betul, Kayak betul. masa kalah sama Google Map? Google Map aja bisa memberikan jalan-jalan yang terbaik ya. Emang pernah Google Iya. Map kita salah jalan nih, seharusnya ke kanan, ke Iya, kiri. Terus iya. Google Map, hei bodoh, salah jalan lu, sesat lu. Kan nggak pernah. Langsung dicarikan solusi. Iya, dicarikan solusi, benar. Jangan sibuk benar, mengutuk benar. cahaya, Iya. tapi jangan sibuk mengutuk kegelapan, tapi bawalah cahaya di tengah kegelapan. Masya Allah, luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Bib ya. Ya. Dari Iqbal Nur Pasha. Katanya gimana sih, Bib, jadi pimpinan rumah tangga? Kenapa banyak suami-suami takut istri? Bukankah suami seorang pemimpin rumah tangga? Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pelindung bagi anggota keluarganya. Ya. Jadi dia yang melindungi semua anggota keluarganya, melindungi secara lahir dan secara batin. Nah, buat suami-suami takut istri, itu ada organisasinya katanya. Apa tuh, Bib? Ikatan Suami Takut Istri. Isti. Iya. Wah. Aku kemarin disuruh kan, Bib bisa nggak ceramah buka puasa bersama Di di istri? komunitas itu Iya, ya? wah nggak bisa kata saya. Kenapa? Soalnya saya takut istri saya nggak ngizinin, sama aja. Berarti Abi barusan masuk komunitas itu. Iya, saya mau jadi pendengar aja bukan jadi penceramahnya. Nah, enggak. Jadi gimana? Gini ya, seharusnya kita bukan hanya dengan istri, bukan hanya dengan suami, dengan siapapun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan saling menakut-nakuti. Dakwah aja nggak boleh dengan menakut-nakuti, tapi dengan kegembiraan, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Iya. Apalagi urusan rumah tangga. Karena ingat, tujuan pernikahan yang pertama dan utama itu adalah sakinah. Sakinah itu apa? Damai. Jangan ada ketakutan di antara Iya. suami dan istri. Tuh. Jangan takut. Jadi Justru ajari istri untuk takut kepada Allah dan Rasulnya. Jangan takut kepada saya. Nah, ada takut kepada Allah dan Rasulnya. Al-khauf, rasa takut kepada Allah itu adalah salah satu dari pilar dalam Thariqah Alawiyah, jalan spiritualnya para habib. Karena kalau takut kepada Allah itu menyebabkan kita akhirnya jadi taat kepada Allah. Iya, jangan takut ke sama pasangan kita Iya, masing-masing. dan bahayanya kalau takut kepada pasangan, akhirnya kita menghindar terus dari pasangan kan. Iya, betul. Pulang sengaja di malam-malamin padahal kerjaannya udah selesai. Iya. Berangkat sengaja di pagi-pagiin padahal belum waktunya. Iya, betul. Tapi kalau takut kepada Allah itu baik, karena mau lari kemana? Di mana-mana ada Allah diliatin Akhirnya gitu ya. mendekat kepada Allah, akhirnya jadi taat. Oh, iya sih. Saya juga nggak Takut kepada suami? Enggak. takut kalau ada paket. Aduh, nanti ketahuan suami saya lagi gitu, Iya. paling itu Iya, doang. aku tuh kalau ada gitu kan, Iya. ada suara-suara tuh yang dari HP itu yang ting dong. Iya gitu. Takut bayar ya, Bib. Iya. Soalnya yang CO-in saya tuh. Apalagi kalau dimintain tolong Iya. sama istri kan, saya Iya. bisa ambilin paket nggak? Oh. Pasti COD itu udah. Iya, tapi Iya, kan- kalau nggak COD dia ngambil sendiri tuh. Iya benar, kalau minta tolong berarti COD. Teori itu. Aduh. Oke, kita lanjutin lagi tanya jawabnya ya, Bib ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari FC_. Apakah mu'alaf bisa jadi pemimpin, Bib? Kan mereka suci seperti bayi baru lahir. Iya, memang suci dari baru lahir, seperti bayi yang baru lahir. Tapi kan kompetensi itu bukan hanya tentang kesucian, tapi dua Iya. hal lah, di akhlaknya gimana, ilmunya gimana. Nah, akhlak dan ilmunya ini kan harus dipertimbangkan kompetensinya dia dalam bidang yang mau dia pimpin. Kalau dia punya kompetensi, ya bagus dong. Kalau Nggak dia apa-apa punya jadinya. akhlak, Iya. bagus. Dia
pemimpin di komunitas apa misalnya di komunitas Komunitas mau pengacara misalnya. ya. Dia punya ilmunya bagus, tapi dilengkapi juga dengan akhlaknya karena di sana dia jadi duta Islam loh. Kalau dia buruk kepemimpinannya bisa jadi juga orang menganggap Islam itu agama yang buruk. Iya, benar juga Nah, sih. itu kompetensi dan akhlaknya. Juga kompetensinya di bidang ilmu Islam juga harus dia tahu agar dia tahu sebagai seorang muslim bagaimana dia harus menjadi pemimpin selain akhlaknya juga. Nah, yang pasti gak boleh kalau mu'alaf itu tiba-tiba jadi pemimpin di bidang agama Islam. Oh, Karena dia itu tugasnya belajar bukan mengajar. Tiba-tiba jadi pendakwah, Iya. jadi ulama. ya. Tidak boleh. Tugas dia adalah belajar lebih dahulu. Kalau cerita tentang spiritual journey-nya dia, Iya. tentang pengalaman dia hingga menemukan Islam boleh. Tapi jangan cerita tentang kejelekan agama sebelumnya juga. Cerita aja tentang perjalanan dia menemukan kebaikan Islam. Karena kita dilarang oleh Al-Quran untuk menjelek-jelekkan agama lain. orang lain, termasuk agama kita yang sebelumnya. Jangan hina sesembahan orang lain, kata Allah. Oh. Hormati sesembahan orang lain. Oh, oke, baik. Lanjut, Bib. Ada dari Angranggi. Apakah boleh seorang perempuan memimpin sebuah negara atau organisasi atau komunitas? Gimana tanggapan ulama tentang hal ini? Iya, jadi ada satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang Kisra. Kisra ini raja Persia zaman Nabi Muhammad. Terdengar kabar bahwa seorang raja Persia itu meninggal dan tidak ada penggantinya Ya. kecuali anaknya yang perempuan yang sebenarnya masih kecil dan tidak memiliki kompetensi. Tapi dipaksakanlah si anak ini menjadi pemimpin. Kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad katakan kecelakaan akan terjadi kepada Persia karena pemimpin perempuannya itu. Nah, ulama-ulama terdahulu kemudian menyebut ini sebagai hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Ya. Namun ulama-ulama kontemporer Ya. kemudian menyebut bahwa hadis ini harus dibaca pada kondisi yang menjadi asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini. Apa? Bahwa sebabnya secara khusus mengacu kepada raja perempuan di Persia yang dipaksakan padahal gak punya kompetensi hanya karena dia anaknya raja. Bukan karena perempuannya. Tapi karena dia gak punya Kompetensi. kompetensi. Nah, sebab perempuan itu diperbolehkan pada batasan tertentu menjadi pemimpin Ya. merujuk kepada surat At-Taubah ayat 71 di mana dikatakan dalam ayat itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dia adalah saling tolong-menolong dalam di antara mereka urusan kebaikan mereka termasuk sebagai pemimpin. Terbatas kenapa? Karena ada beberapa kepemimpinan agama yang memang tidak diperkenankan untuk perempuan, misalnya memimpin sholat, Ya. itu betul. perempuan menjadi wali bagi anak-anaknya tidak Ya. diperkenankan. Di luar itu diperkenankan. Makanya di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab itu ada pemimpin pasar yang dari kalangan perempuan. Oh. Jadi Sayyidina Umar itu pernah ngecek di pasar, ternyata ada beberapa penyelewengan. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mencari pemimpin pasar yang ideal, ternyata seorang perempuan. Dijadikanlah perempuan itu menjadi pemimpin di pasar tersebut. Karena kenapa? Ada kompetensi yang dibutuhkan memang dari kalangan perempuan. Dia kan ngerti banget tuh urusan Iya, pasar. pasar. Kemudian juga perempuan ini memiliki kepekaan dan kelembutan yang ketika dia jadi pemimpin dia bisa lebih merasakan kebutuhan, kesusahan dari masyarakatnya. Iya, betul. Karena itu kalau punya kompetensi, misalnya Mbak Gina, Iya. kan seorang dokter, Iya. mau menjadi pemimpin
di urusan yang berkaitan dengan medis dan kesehatan. Iya. Oh, bagus. Selama ada kompetensi. Iya, kayak tadi jadi apa? Ketua komite di sekolah anak, iya. Punya kompetensi berarti kan? Cuman nggak ada lagi. Aduh. Gitu. Jadi yang penting kembali kepada kompetensinya. Oh, jadi bukan perkara perempuan atau laki-lakinya selama tidak dilarang kayak tadi perkara Iya, yang pemimpin sudah diatur sholat ya, dan dalam sebagainya gitu agama. nggak apa-apa berarti ya Benar. Bib ya. Oke, berarti masih ada kesempatan aku jadi presiden ya Bib. Mana ya? Baik, kita langsung umumkan saja, didoain gitu Bib ya kan. Amin gitu. Enggak kan dokter. Iya Lebih sih. baik jadi pemimpin rumah sakit. Pemimpin rumah sakit ketimbang jadi presiden Iya, ya. Memimpin rumah sakit, lulusan dari ruang ngaji. Ketika memimpin rumah sakit, membantu kesehatan Masya masyarakat, Allah. subsidi silang. Luar biasa, selain memiliki kompetensi, memiliki akhlak Bib. Bener, Itu yang kepekaan penting. sosial. Iya gitu. itu, ih, Masya Allah luar biasa. Seperti sekarang aku juga punya kepekaan Untuk? bahwa teman-teman ngaji ini juga ingin mendapatkan hadiah. Benar. Iya, mendapatkan rezeki keberkahan ya di bulan Ramadan ini. Bisa dapat Rp500.000 dan yang beruntung mendapatkan Rp500.000 adalah Iqbal Nur Pasha dan juga Angranggi. Yeay, selamat. Jangan lupa ya hadiahnya dipotong pajak, warga negara yang baik, taat pajak. Oke, kalau gitu baik, sampai ketemu lagi insya Allah bersama saya dan juga Habib Jafar di Ruang Ngaji selama bulan Ramadan ini hanya di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, warga negara yang baik taat pajak. Iya. Metro TV